Om Swastiastu, saya Iko Mangedi Trisna Saputra dengan NIM akhir 035 akan mempresentasikan hasil tugas dari metode perancangan arsitektur. Peta konsep. Yang pertama ada pengertian, proses program, identifikasi masalah, konsep, skematik desain, konsep arsitektur, teknik presentasi konsep, penyusunan program ruang, dan yang terakhir, analisis tapak. Yang pertama, ada pengertian. Pemrograman arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar secara tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Pemrograman merupakan proses kreatif secara terstruktur terhadap harapan, keinginan, dan hasrat dari wujud bangunan. Pemrograman juga merupakan rancangan prosedur dan organisasi dari semua bagian sumber daya sudah tentu untuk membuat desain suatu bangunan dalam suatu konteks dan persyaratan yang spesifik. Proses desain program. Proses program dibagi menjadi 3, diantaranya identifikasi masalah, konsep, dan skematik desain. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang dikatakan paling penting di antara proses lainnya. Masalah pada penelitian akan menentukan kualitas suatu penelitian, bahkan juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Dalam mendesain, kita juga harus mengidentifikasi suatu masalah. Identifikasi masalah yang dilakukan dalam mendesain terdiri dari beberapa aspek, yaitu aspek perancangan, aspek bangunan, aspek tapak, dan lingkungan. Keempat aspek tersebut akan menjadi pedoman untuk arsitek dalam mendesain suatu rancangan. Definisi konsep desain. Desain merupakan proses untuk menciptakan atau membuat objek baru. Desain dapat berarti juga sebagai hasil akhir dari proses kreatif yang sudah melalui beberapa tahap, baik itu berwujud sebuah gambar maupun objek nyata. Tahap skematik. Yang pertama ada permasalahan. Tahapan-tahapan dalam menyelesaikan persoalan bisa dengan memikirkan atau menganalisa, membuat eksplorasi, evaluasi, lalu muncul gagasan-gagasan. Berikutnya, gagasan-gagasan ini menjadi konsep arsitektur. Ada referensi. Referensi menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam pembuatan sebuah karya. Referensi dapat dicari dengan melakukan survei langsung ke lapangan ataupun mencari di website seputaran karya arsitektur. Ada analisis data. Analisis data akan menjadi bahan pertimbangan dalam pemecahan masalah berupa konsep atau gagasan penyelesaian dari permasalahan. Ada konsep desain. Konsep desain diartikan sebagai abstrak dari ciri-ciri suatu untuk mempermudah komunikasi antar manusia dan kemungkinan manusia untuk berpikir. Konsep desain merupakan titik awal untuk menunjukkan arah dalam suatu desain. Ada visualisasi desain. Melakukan pengolahan dari konsep dan ketetapan desain kemudian menjadi pemecahan masalah visual. Berdasarkan konsep yang diperoleh dari analisis data, penyusunan dapat membuat sketsa-sketsa dasar atas pemecahan masalah berupa bentuk, material yang digunakan, jenis finishing, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penciptaan kursi teras. Tahapan skematik. Yang pertama ada site development concept, site engineering concept, spatial organisasi konsep, building form and aesthetic concept, dan building system concept.
Skematik desain. Desain skematik juga merupakan proses yang dilakukan arsitek dengan menyajikan gambar-gambar sketsa bangunan, baik manual maupun digital, untuk memperlihatkan bahwa arsitek benar-benar telah memahami arahan dan keinginan klien yang berkaitan dengan fungsi dan estetika bentuk suatu bangunan. Desain skematik terbentuk dari konsep desain yang telah dibuat arsitek berdasarkan kebutuhan atau keinginan klien. Pada tahap ini, arsitek akan menyusun pola dan gubahan bentuk serta memikirkan luas lantai, memberikan informasi pengguna bahan, sistem konstruksi, biaya, dan waktu pelaksanaan. Tahapan skematik desain. Conference with the user or owner. Tahapan pertama dari skematik desain adalah komunikasi terhadap owner atau user. Prinsip umum komunikasi yaitu bagaimana menyampaikan pesan agar dapat diterima tanpa ada salah paham di antara kedua belah pihak yang terlibat. Survey and collection data. Dalam tahap selanjutnya yaitu tahapan survei dan pengumpulan data, asisten arsitek diberi tugas untuk langsung mendatangi lokasi proyek. Sebelum langsung mendatangi lokasi secara langsung, penulis melakukan survei secara virtual terlebih dahulu agar memudahkan pada saat sudah sampai di site tersebut. Ada building code information. Pada tahapan ini melakukan identifikasi regulasi terkait apa saja yang berlaku untuk bangunan sebagai arahan batasan dalam mendesain. Ada diagram studies of requirement. Pada tahapan ini merupakan tahap di mana dilakukannya kajian-kajian yang dibutuhkan sebelum dilakukan sebuah keputusan desain. Kajian yang dilakukan antara lainnya kajian aktivitas pengguna, hubungan ruang, standar ruang, dan property size. Yang terakhir ada schematic design studies and recommended solution. Pada tahap ini dilakukan beberapa sketsa-sketsa gagasan awal yang menjadi konsep awal dari berbagai macam keputusan, baik itu sketsa perspektif eksterior, sketsa layout ruang, dan peletakan fixture kamar mandi, dan juga sketsa detail fasad yang diusulkan dalam desain. Proses program arsitektur. Gambaran umum di mana sebuah proses melalui pemrograman atau di awalnya dan desain untuk di akhirnya selalu dimulai dari gagasan dari klien sebagai pengguna atau pemilik atau sering disebut kayak penyandang dana. Arsitek mempunyai tugas untuk menerjemahkan gagasan atau keinginan klien dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat mengolah informasi agar bisa dimengerti dan diterima oleh klien. Konsep arsitektur. Konsep desain arsitektur dalam dunia arsitektur ini dapat diwujudkan baik dari segi desain eksterior maupun desain interior dari suatu bangunan tersebut. Konsep desain lahir sebagai jawaban atas deskripsi, fungsi, dan tujuan dari sebuah bangunan arsitektur. Jenis-jenis konsep. Yang pertama ada analogi. Analogi merupakan sebuah konsep yang dalam desainnya mengidentifikasi sebuah hubungan sifat khas suatu benda dalam sebuah rancangan yang dimana dalam rancangan mengambil sifat-sifat dari objek tersebut. Metafora merupakan suatu hubungan di antara benda beda sekitar yang hubungannya ini bersifat abstrak dibandingkan dengan nyatanya. Ada esensi. Konsep esensi atau hakikat merupakan sebuah konsep yang dalam desainnya memusatkan pada persoalan tertentu yang telah dianalisa dan diidentifikasi akar-akar dari persoalan. Ada pragmatik, yang dimana pragmatik merupakan sebuah konsep, ide yang dalam menyelesaikan masalah tertentu dilakukan secara nyata atau terukur, semisal seperti iklim, keterbatasan lahan, dana, waktu pembangunan, bahan bangunan, atau konstruksi spesifik. Ada utopia. Utopia atau cita-cita merupakan sebuah ide konsep ideal yang dibawa oleh seorang arsitek dalam permasalahan desain yang dimana
ia harus memikirkan konsep yang tepat pada suatu proyek akan dijadikan sebagai inspirasi dan keringat dari seorang arsitek. Teknik presentasi konsep. Presentasi adalah berbicara atau berkomunikasi dengan klien untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, materi, dan konsep bangunan yang akan dirancang. Eh, Biasanya menggunakan media digital seperti gambar kerja, dua dimensi, dan tiga dimensi. Teknik penyusunan program ruang. Pemrograman dalam arsitektur dapat dikatakan sebagai proses menggali fakta-fakta hingga menetapkan kebutuhan-kebutuhan klien. Di dalam proses ini terdapat sejumlah pertimbangan-pertimbangan seperti fungsi, ruang termasuk di dalamnya, dan bentuk. Ekonomi hingga waktu, eh, Pena William 1977 berbicara mengenai pertimbangan fungsi, berarti secara tidak langsung berkenaan dengan masalah ruang. Maka program ruang pada dasarnya adalah menetapkan kebutuhan ruang yang dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan klien. Jenis-jenis konsep. Yang pertama ada menetapkan kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang menetapkan macam fungsi ruang yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan klien. Tahapan-tahapan menetapkan kebutuhan ruang yaitu menetapkan pelaku, menetapkan jenis pelaku, jumlah pelaku, menetapkan aktivitas pelaku yang akan diakomodiri, pengelompokan pola aktivitas yang seragam, menetapkan kebutuhan ruang. Ada menetapkan besaran ruang. Pada dasarnya, ruang adalah tempat aktivitas manusia, oleh karena itu, untuk dapat menghitung besaran ruang, terdapat sejumlah pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan dalam menghitung besaran ruang adalah pelaku, menyangkut besaran antropomorfik dan jumlah pelaku, aktivitas seperti jenis, karakteristik, dan macam aktivitas, dan furniture, dan di mana peralatan yang mendukung suatu aktivitas. Menetapkan pola hubungan ruang, tujuannya adalah untuk mendapatkan pola hubungan ruang dan organisasi ruang yang terdapat pada suatu bangunan. Menetapkan zoning atau pengelompokan fungsi ruang. Pembagian atau penyusunan zone pada tapak berdasarkan pada tingkatan kepentingan, runtutan alur kegiatan, tuntutan kriteria operasional ruang, kemungkinan penempatan main entrance, kecenderungan orientasi bangunan, arah lintasan matahari, penyesuaian bentuk bangunan terhadap bentuk dan potensi site, tanggap akan traffic dan noise pada lingkungan. Yang terakhir ada analisis tapak. Analisis tapak merupakan analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu faktor yang mempengaruhi suatu bangunan dalam suatu tapak yang kemudian faktor-faktor tersebut dievaluasi dampak positif dan negatifnya. Melalui identifikasi dan evaluasi tersebut akan menghasilkan alternatif solusi dan dalam merancang suatu tapak. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi.